Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jamaah masjid al-Islah yang berbahagia. Ehonya panjang banget ini. Eho. Hah? Jelas nggak? Jelas tapi ya. Ehonya. Kita lanjutkan bab tarhibi bil masawil akhlak, bab yang menerangkan, memberikan peringatan tentang akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, yang wajib kita ketahui dan wajib kita tinggalkan. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu? Hasad. Ada berapa level hasad? Ada tiga. Hasad orang nggak suka pada seseorang itu mendapatkan kenikmatan, dia nggak suka, nggak demen, gedek, benci, dan dia pengen nikmat tersebut hilang dan pindah pada dirinya. Lagi orang yang hasad, dia pengen nikmat itu hilang dari dirinya, tapi nggak pengen pindah pada dirinya. Dan hasad, ada orang yang hasad gedek aja, nggak suka orang bahagia, nggak suka orang senang, ya, tapi dia nggak pengen nikmat hilang atau pindah dirinya. Itu level-level hasad tingkatannya. Habis dimakan amal kebaikan kita, pahala kita habis, pahala sholat kita habis, pahala zakat infak sedekah kita habis. Jadi jangan salah nanti. Di yaumil akhir kita kan dikasih catatan buku, catatan amal kita dikasih di TPR itu, aneh dikasih, semua kita dikasih. Waktu kita lihat catatan amal kita, jadi kemana amal pahala saya ya Allah? Saya sholat rajin, jadi kenapa pahalanya nggak ada? Puasa rajin, hilang. Infak zakat sedekah rajin, hilang. Mana ya Allah kebaikan saya? Dilihat catatan keburukannya, ini kenapa banyak banget catatan buruk saya? Saya nggak ngelakuin ini itu. Kata Allah, iya. Ente sholat, cuma pahalanya habis. Kenapa? Hasad ente, dengki orang tadi. Ente puasa zakat, iya, hilang. Ente dengki orang, jahat orang, habis. Terus ini kenapa dosa saya banyak? Dosa saya banyak banget, ini saya kayak nggak pernah ngerjain. Iya, lu nggak ngerjain. Tapi orang yang lu hasadin, yang lu dengkiin, dia punya dosa, dosanya pindah ke lu. Gimana itu nanti? Ya, ngeri mau jajak, anaknya ngeri. Karena Nabi udah ingatin, ya pembuang hasad, hati-hati kalian terhadap hasad, waspada kalian terhadap hasad. Karena hasad, fa'inal hasad, ya kulul hasadat, dia akan makan amal-amal kebaikan kita dimakan oleh hasad. Kita beruntung kalau kita masih punya rasa ngeri, takut, khawatir, itu nikmat dari Allah. Tapi yang parah, orang nggak ada khawatir, kecemasan, pahala hilang, itu orang nggak dikasih kenikmatan. Sama kayak kita biasa sholat, kemudian belum sholat, ada nggak perasaan itu?
biasa aja, cuek aja dia mah. Itu artinya azab itu. Sama lah kayak kita, belum ngopi nih, yang kepala, bener gak ya? Belum ngopi itu gak lama, yang kepala nih. Iya kan? Jadi perasaan dia belum ngopi jadi yang sama. Orang yang belum berbuat baiknya, yang belum berbuat baik, yang kepala kok belum berbuat baik, itu nikmat dari Allah. Ya hati-hati kita terhadap hasad, ya dengki karena habis nanti pahala kita. Jadi jangan heran nanti amal-amal kita, baik kita hilang, kok kejahatan saya nambah. Saya nggak ngelakuin kenapa kita jahat sama orang. Makanya yang kita ngeri, pejabat-pejabat yang zalim terhadap rakyatnya nih, itu nanti rakyatnya berapa? Misalnya ada 200 juta, rakyatnya datang ke dia, pahalanya dia diambil. Dosa nih orang yang dizalimin, rakyatnya pindah ke dia, datang lagi satu orang, datang lagi jutaan orang nanti. Jutaan orang bisa jadi ngambil pahala kita dan pindahin dosa ke kita karena kezaliman. Jangan salah, rakyat ada yang bunuh diri gara-gara udah susah nyari kerja, tak punya duit. Dia malu, udah minta sono sendiri, ya Allah udahlah bunuh diri aja. Lantaran apa? Itu nanti pemimpin akan diminta tanggung jawab. Salah satunya mungkin jangan heran nanti pahalanya habis, dosanya numpuk nambah. Nah orang yang merasa kayak begitu itu masih punya kenikmatan, takut dia takut sama Allah, takut dia nanti pahala hilang, dosanya nambah, itu nikmat dari Allah. Tapi kalau nggak punya rasa kayak begitu, itu bawa azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati gitu. Iblis aja pahalanya banyak, iblis pahala zikir, takbir, ribuan tahun pahala iblis. Malaikat kalah. Udah sekian ribu tahun ibadah untuk taat patuh kepada Allah, dia korbankan, dia hancurkan tuh pahala kebaikannya. Lantaran apa? Hasad sama Nabi Adam. Iblis berapa tahun dia di surga ya Allah? Ada yang mengatakan 124.000 tahun jaraknya dengan Rasul, dengan Nabi Adam. Ada yang mengatakan 7.000 tahun. Ada istilah perbedaan di sini. Tapi intinya, pokoknya iblis pernah beribadah, tunduk patuh taat kepada Allah, akhirnya habis pahala dia dan dosanya pindah ke dia nanti iblis. Lantaran apa? Hasad, dengki. Kemudian begitu juga akhirnya anak cucu Nabi Adam, Habil dan Qabil. Siapa yang dibunuh, Habil atau Qabil? Habil dibunuh, yang bunuh Qabil. Kenapa dibunuh? Di kakaknya, saudara kandung. Kenapa dibunuh? Hasad, dengki. Kenapa? Habil dia punya pasangan lebih cantik. Kenapa? Adiknya Qabil. Nah sementara adanya Habil dijodohin sama si Qabil, betul kan? Ngiri dia maunya sama adanya yang cakep. Kenapa ke Habil? Kan kembar silang. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dengki dibunuhlah Habil. Setelah dibunuh dia nyesel, bingung dia bagaimana di mayatnya. Akhirnya Allah kirim burung gagak-gagan berantem, yang satu mati, kemudian digali-gali lubang, diikuti dari dikubur. Tapi intinya pelajaran semuanya itu hasad, dengki, bahaya. Ya, dengki jangan kita hati-hati, habis pahala kita nanti. Ya. Dan ini perjuangan yang luar biasa. Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadid bisur'ah innama syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab muttafaqun alaih.
dan darinya ke atas ya, ke atas Abu Hurairah. Wa anhu punya domir, isim domir itu ke Abu Hurairah ya. Gitu. Jadi ini pengarang kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani nggak langsung disebut an Abu Hurairah lagi ya, karena di atas sudah ada Abu Hurairah, langsung wa anhu dan darinya. Dari siapa maksudnya? Maksudnya Abu Hurairah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kata Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah SAW, ini Rasulullah lagi kumpul di tengah-tengah sahabat. Dia di tengah-tengah sahabat, Rasul nanya, kata Rasul, siapakah orang yang paling kuat? Kata Nabi, manusia mana yang paling kuat? Nabi nanya sama sahabat, siapa yang paling kuat? Manusia yang paling hebat, paling kuat. Kata sahabat, ya orang yang kuat itu pokoknya orang yang bulat, tinju, bulat tinju, pokoknya orang yang kalau dia ribut, dia berantem, kalah orang. Bukan hanya satu dua, puluhan orang dia bisa ngalahin. Jadi kata sahabat, orang yang kuat itu orang yang bisa ngalahin berpuluh-puluh orang ya, bergulat tinju ya. Artinya duel tangan kosong, dia nggak pakai senjata, tangan kosong gitu. Itu baru kata sahabat, itu yang kuat ya Rasulullah ya, itu yang kuat ya Rasulullah. Jadi sahabat berpikirnya orang yang kuat akhirnya ke fisik. Padahal kata Nabi, iya itu juga perlu fisik kuat. Tapi kata Nabi bukan fisik gitu. Ya, bukan fisiknya atau jasmani badan yang berotot, bukan. Tapi Nabi lebih hakikatnya lebih ke dalam lagi, ke hati lagi, di jiwa, walaupun. Karena kata Nabi, bukan la syasyani bisyur'ah. Kata Nabi, orang yang kuat itu bukan yang sur'ah. Sur'ah itu orang tadi ya, pegulat, tukang berantem, tukang apa namanya? Berantem dia sama siapa aja pokoknya. Menang terus dia, bukan satu orang, puluhan orang, kuat dia. Gitu. Pokoknya ribut berantem aja tangan kosong ya, menang terus dia. Kalau di petinju siapa itu? Mike Tyson itu ya. Hantam sana, hantam sini, satu rondo, belum satu rondo orang udah tumbang. Ya, gitu. Kalau sahabat mikirnya ya kayak Mike Tyson lah gitu, kata Nabi bukan. Ya memang perlu fisik kita ini kuat, tapi kata Nabi la syasyani fi sur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa menjatuhkan lawan, membunuh orang, bukan, kata Nabi. Lalu siapa ya Rasulullah orang yang kuat itu? Kok kuat banget ya? Kata Nabi, innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat itu. Ini kata Nabi nih, hakikat kuat nih. Orang yang kuat itu kata Nabi, allazi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang allazi yamliku yang dia bisa menahan nafsah, dia bisa menahan dirinya, dia bisa menekan dirinya indal ghadab ketika dia marah. Ketika dia marah, dia tahan. Marah nggak bisa kita hilangin kalau kita masih hidup, tapi bisa kita tahan, kita tekan marah. Ya, ditekan marahnya. Jadi kata Nabi, orang yang kuat itu orang yang bisa menahan marah. Berat kan? Nah, kita menahan marah berat nggak mau jajan? Berat. Pokok apa aja deh yang namanya nahan itu berat, enak. Ya, pokoknya nahan dalam diri kita, apalagi kita ditahan marah. Pokoknya yang namanya nahan itu berat semuanya. Nahan lapar, berat nggak nahan lapar setelah? Nah, nahan lapar berat tuh. Kalau dia punya penyakit asam lambung, punya penyakit mah, goyang, keringat dingin, udah error. Tuh, nahan lapar, nahan apa lagi? Nahan kencing. Bahaya itu. Orang yang sering nahan kencing itu berat, Pak.
apalagi ada di mobil gitu, di jalan tol, rest area jauh, itu berat, dia tak kayak berat itu, nahan kencing, udah keringet dingin bisa nahan kencing. Itu biasanya kalau sering-sering nahan gitu nanti kena batu ginjal, batu apa namanya? Kencing batu. Kencing batu itu prostat namanya. Nggak enak deh ya. Nahan lapar, nahan kencing, nahan berak apalagi juga kan. Nahan berak, nahan apa lagi? Nahan kentut, jangan tahan. Nahan kentut, nahan apa lagi kita? Nahan rindu. Itu lebih berat itu Ustaz Rahmat tuh, nahan rindu dulu. Ya rindu gitu sama alam, rindu sama sesuatu itu berat. Apalagi nahan emosi, nahan marah, ini berat perjuangannya. Bahkan sampai Allah memberikan kriteria ciri-ciri orang bertakwa, salah satunya wal kazimin al ghaidh, dia bisa menahan, ditaruh menjadi ciri orang yang bertakwa. Ditaruh menjadi ciri orang yang bertakwa, dia bisa menahan marah, dia bisa menahan emosi, dan ini perlu latihan. Nggak bisa sekonyong-konyong itu bisa nggak bisa gitu. Sering-sering latihan gitu. Ya, sering-sering latihan. Latihannya apa? Dikritik orang, dimarahin orang, diprotes orang. Sering-sering latihan. Bisa nggak kita nahan? Betul nggak? Kalau lagi antem aja mah antem, ya ada angin lagi, sepoi-sepoi. Coba kalau angin lagi kencang, sering latihan. Kalau nggak dilatih, kalau apa aja kalau nggak latihan gimana? Nggak bisa. Semuanya perlu latihan. Bola perlu latihan, apa aja perlu latihan. Begitu juga marah, menahan, mengendalikan marah, emosi, ini perlu latihan. Latihannya apa? Taktik. Dimarahin orang, aku lagi diuji, dikritik orang, lagi dia apa lagi yang bikin kita jadi terprovokasi marah. Latihan. Dan salah satunya latihannya tuh ya duduk di majelis ilmu ini. Duduk di majelis ilmu ini salah satu latihan. Kita aja yang sholat udah, puasa udah, zakat udah, duduk di majelis ilmu udah, sering ngaji ke sana kemari, dan yang paling sulit susah mengendalikan marah, mengendalikan emosi. Ini paling sulit. Coba bayangin orang yang tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak bayar zakat, tak pernah duduk di majelis ilmu, bisa mengendalikan emosi. Susah. Yang ada temperamen mereka, dicolek dikit aja, marahnya luar biasa. Kita ini yang begini aja kan kadang-kadang terpancing gak kita? Marah, kesel gitu. Bukannya pengen ngacak-ngacak aja. Kita yang udah sholat ngaji kayak begini. Coba bayangin orang yang kosong, dan imannya lemah, ilmunya lemah, sholat kagak, puasa kagak, duduk majelis ilmu kagak. Ini umumnya gak bisa mengendalikan diri, gak bisa, susah. Kayak kita begini aja sulit, ya gak Bang Jajang? Berat gak mengendalikan emosi? Berat. Tapi kalau kita tahu, ya Rasulullah mengatakan, kalau kita paham nanti, kalau kita dicaci maki, kita dihina orang, kita difitnah orang, kalau kita tahu ini adalah ujian buat kita dan ini juga kebaikan buat kita. Contohnya apa? Kita difitnah orang aja, nggak usah marah, harus kenapa? Orang yang fitnah kita itu nanti pahalanya pindah ke kita dan dosa kita pindah ke dia. Betul kan? Kita difitnah, kita dizolimin, harusnya nggak usah marah. Kenapa? Karena orang yang zolimin kita, orang yang fitnah kita, dia punya pahala, nanti pahalanya pindah ke kita, dan kita punya dosa pindah kita ke dia. Nggak usah jauh-jauh, contoh nanti di tabungan nanti itu tabungan akhirat kita banyak banget, ya Allah pahala saya ini kenapa pahala saya banyak ini?
Saya nggak pernah berbuat begini, iya, lu difitnah gitu ya, lu dizolimin gitu ya, tapi lu sabar, lu pahalanya pindah ke lu. Ya Allah, saya kayaknya pernah berbuat dosa, dulu ini dosa saya nggak ada, kok kehapus, kenapa ya Allah? Iya, pindah kepada orang yang fitnah itu, yang dizolimin itu, pindah ke dia. Seharusnya hakikat dalam agama, kalau kita paham ngerti, harusnya orang yang jelekin kita senang atau kita marah-marah. Kita punya buku tabungan di bank di dunia ini. Tadi ini tabungan akhirat. Kita punya tabungan di dunia, di mana kita di BCA. Kemarin kita cek saldo kita ada 1 M. Kemudian kita cek lagi ada 1 T. Dari 1 M jadi 1 triliun, dari 1 miliar jadi 1 triliun. Perasaan gue nggak tahu ini kenapa saldo gue banyak banget 1 triliun nambah. Nah, penambahan saldo kita ini kita marah-marah atau kita senang? Hah? Senang kita. Sebaliknya kalau saldo kita kurang, lah kemarin 1 M ini kenapa jadi tinggal 100 juta? Marah nggak kita? Marah, tanggapi apa? Tapi ini tabungan kita nambah dari 1 M 1 triliun. Begitu juga nanti tabungan akhirat. Kalau tabungan akhirat kita mau nambah, biarin aja orang yang gak teman kita, yang hasad kita, yang ngedek. Kenapa? Harusnya kita terima kasih. Kayak Hasan Al-Basri, seorang ulama tafsir ahli sufi, tingkatannya udah sufi. Datang orang ke dia, bawa omongan yang gak enak, bawa omongan yang gak enak. Kan ada tuh orang yang suka bawa omongan yang gak enak. Kita lagi anteng-anteng, bawa omongan, jadi kita kan ada tuh yang begitu tuh. Kita aja yang kayak begitu, bawa omongan yang gak enak. Kalau gue lagi enak-enak gitu, bawa omongan yang gak enak gitu kan. Ini Hasan Al-Basri datang orang ke dia, bawa omongan yang gak enak. Emang dia orangnya provokator ini orang. Ini orang provokator yang suka kalau ada berita uang diviralin kemana-mana, disebarin, biar ramai kayak begitu. Makanya media sosial yang jelek-jelek itu dosanya luar biasa kan itu. Harusnya dia memberitakan yang baik-baik, yang adem, bikin orang itu enak, nyaman. Hasan Al-Basri datang dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Wah, Hasan Al-Basri kok kesian melu habis tuh diceritain itu dibilang Hasan Al-Basri kok begini. Yang bikin kalau tadi kita nggak tahan, kita bikin emosi. Kata Hasan Al-Basri, dia udah nyampe tadi, itu udah tahu hakikatnya. Kalau pengen nambah buku tabungan akhirat, malah kalau bisa seluruh dunia caci maki gue. Kok bisa kata benar? Pindah ke gue, malah dosa gue pindah ke dia. Hasan Al-Basri gak marah. Siapa yang jelek-jelekin gue? Fulan provokator, kan dia pikir Hasan Al-Basri marah nih. Dia udah datangin ke rumahnya. Bila tadi Hasan Al-Basri, dia mampir dulu ke toko kue. Dia beli bika Ambon. Dia beli dulu bika Ambon. Dia tahu orang yang marah-marah itu hobinya bika Ambon. Enak bika Ambon deh. Enak tuh bika Ambon tuh 5. Pokoknya tuh enak tuh bika Ambon. Dia beli dulu bika Ambon. Ceritanya kayak gitu. Dia datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hasan Al-Basri, ada apa ini ke sini? Ya, ada mau bawa hadiah ini. Terima kasih banyak. Kok terima kasih? Perasaan gue dulu udah jelek-jelekin, nggak perlu terima kasih dan lu bawa ke bika Ambon. Kata Hasan Al-Basri ceritain, alhamdulillah pahala gue nambah, dosa gue kurang. Kenapa bisa gitu? Ya lu ceritain gue aja. Udah gue bawain bika Ambon. Kalau bisa lu ceritain lagi yang banyak. Lu jelek-jelekin gue tuh kayak begitu. Bisa nggak kita kayak begitu tuh jangan ada orang datang ke kita ceritain kita begini-begini, yang ada kita gimana? Kita asal gue siapa? Dia belum tahu gue kali jadi jajan. Dia nggak tahu gue udah nggak makan nasi setahun ini.
itu berpuasa 40 hari 40 malam. Ya jadi kata Rasulullah, orang yang kuat bukan fisiknya ya. Jadi yang bisa bulat, bisa tinju, dia bisa silat, bisa taekwondo, bisa pokoknya bisa ngalahin orang yang sebenarnya bukan itu. Tapi orang yang kuat allazi yabribun nafsahu indal qadab, itu orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Tuh kata Nabi, itu orang yang hebat, itu orang yang kuat. Kita kalau melihat ulama di akhir zaman nih, ulama di akhir zaman yang betul-betul ulama warasatul anbiya, bukan ulama dunia ya, tapi ulama warasatul anbiya. Kita lihat kalau dia dicaci maki, kita lihat dibalas gak caci makiannya. Kalau dia dicaci maki, dia dijelek-jelekin, kemudian dia balas lagi ngejelekin, dia bukan ulama warasatul anbiya. Dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Rasul. Dan Rasul menyontohin dizolimin, disakitin, bisa. Apa yang terjadi waktu Mekah ditaklukkan, orang-orang yang pernah nyakitin Nabi, nipuin Nabi, fitnah Nabi, dulu ketakutan, waduh, kita bakal dipancung Nabi. Mereka udah ketakutan, tapi apa kata Nabi? Gue bukan kayak lo. Kata Nabi, Nabi memberikan amnesti nasional, pengampunan nasional. Kalian semua diampuni, sudah tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Itu Nabi kita. Cakep Nabi kita akhlaknya. Datang ke Taif, dicaci maki, disambitin sampai berdarah-darah, betisnya, alatnya sampai berdarah-darah. Nabi enggak caci maki, enggak laknat, enggak kali kirim pasukan mereka hancurin sehancur-hancurnya. Yang ada Nabi angkat tangan, apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk mereka, bimbing mereka, fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak tahu. Ya Allah, enggak tahu mereka. Tapi kita tuh. Ya, jadi di akhir zaman ini pelajarilah agama kita di Quran Sunnah yang dicontohkan dengan baik, dengan benar. Karena kalau kita salah memahami agama, yang ada kita tampil di depan umum, di depan dunia, tapi penampilan malah yang merusak Islam, menjelek-jelekan Islam. Dan ini banyak orang yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena dilihat contoh-contohnya, mereka malah tidak memberikan contoh yang baik dalam beragama. Hancur ya. Jadi orang yang kuat siapa? Bisa kita lihat tadi itu emosi kan? Dari bangun itu udah bikin tadi udah berapa kali marah, Ustaz Rahmat berapa kali marah, Ustaz Rahmat? Belum ya? Belum. Bang Jajang udah marah tadi. Yuk, jadi dikendalikan emosi, bukan dihilangkan, nggak bisa. Mengendalikan emosi marah. Dan ini paling berat. Terus gimana? Ya, caranya kita lagi emosi, lagi kesel, terus kita bisa kendali. Gimana caranya? Biasa orang kalau udah marah itu susah dikendalikan. Dia lagi marah, dia kesel, susah dikendalikan. Kita malah kena sasaran, betul kan? Kita lagi disayang, kita lagi nyekam, kita malah kena sasaran. Akhirnya kita terpancing lagi kan? Akhirnya udah kita ribut lagi. Betul kan? Ada nggak kiat-kiat cara untuk mengendalikan marah emosi menurut Quran, menurut hadis Nabi? Ada nggak? Kata Nabi ini kiat-kiatnya. Kalau kalian marah dalam keadaan berdiri marahnya, ini kiatnya nih untuk menahan marah. Kalau dalam keadaan berdiri, kata Nabi, buru-buru duduk. Itu lagi marah didiri gitu. Orang kalau lagi marah duduk berdiri biasanya. Duduk. Nggak ada orang caci maki sambil duduk, ada nggak? Kayak ular kobra kok marah begitu dia kan? Diri. Kata Nabi, kalau kalian dalam keadaan berdiri duduk,
Ini kita lagi ribut sama dua orang nih. Dia lagi marah bagaimana? Dia lagi marah bagaimana? Jadi kita pegang bahunya, ajak duduk. Tuh kata Nabi begitu tuh solusinya itu. Jadi mengendalikan orang yang lagi marah gimana pun kalau dia lagi beli, ajak duduk. Bukan hanya sekedar duduk. Bikinin kopi yang banyak. Jadi kopinya apa? Ajak kopi. ajak kopi, bikin kopi yang enak. Ada rokok kan? Nggak ada temannya. Gua bilang nggak sempat bawa rokok tadi gue. Rokok lu apa? SCeng. Mana SCeng? Dia ngerasa double. Ngopi deh, rokok deh. Kali ini mau kue kali ah. Ambil kuenya, tadi bikarbon tuh, bikin potongin tadi bikarbon. Dia enggak dia redam itu aja. Wah, gimana pun kata Nabi kalau lagi duduk, lagi diri duduk aja duduk. Ini berlaku kepada siapa aja umum, termasuk misalnya kita atau bini kita, anak kita. Bini kita lagi marah-marah, kita dimarah-marahin gitu. Ajak duduk. Kalau babynya ajak duduk, terus gimana? Ya diredam marahnya apa sih? Jangan kayak nggak tahu aja. Gas udah habis, listrik belum bayar. Kan ujung-ujungnya apa? Udah tadi ada ayam ngasih duit disuruh itu, ajak duduk. Dia bikinin kopi, kasih rokok, kasih kopi, kasih duit. Kopi ini mah kasih duit, udah diem. Dia gak bakal marah. Sudah langsung. Masih bisa marah juga, masih ada marahnya sambil duduk, masih marah juga. Kata Nabi, ajak berbaring, rebahan. Ya, itu untuk meredam marah tuh duduk, kemudian rebah. Kata Nabi udah rebahan aja deh. Kita rebahan tuh, kita atau orang lain suruh rebahan. Udah duduk masih juga susah mengendalikan, kata Nabi suruh rebahan. Itu solusinya. Ya, duduk kemudian rebahan. Nah, terus apa lagi kata Nabi? Duduk udah, rebahan udah, masih juga nggak bisa ngilangin emosi. Suruh belakang diambil duduk. Kata Nabi, yang namanya marah itu minasyaitan. Marah itu dari setan. Setan diciptain dari api, dan api bisa padam dengan air, maka berwudulah. Jadi wudu itu salah satunya, di samping dia buat sholat, dia di samping juga buat menjaga kita, di samping juga dia bisa meredam wudu. Duduk udah, berbaring udah, wudhu udah, tapi masih juga marah. Gimana itu? Udah kayak begitu, ludahin aja gigi matanya. Udah itu dia diam deh. Itu kata Rasulullah, kiat-kiat untuk menahan, mengendalikan emosi marah. Ya. Jadi Nabi menerangkan, menjelaskan tentang kolbun hati. Semuanya ada di kolbun, semuanya ada di hati. Dan ini perlu latihan. Ada orang yang zikirnya rajin, tapi dia saat disentuh dikit aja, zikirnya habis percuma. Tetap aja marah, tetap aja emosi, tetap aja temperamen. Bukan ke ahli zikir. Bukannya ke ahli ibadah, tapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, nggak bisa mengendalikan emosinya. Dan ini perjuangan yang berat. Jadi agama bukan sebatas ibadah ritual doang. Sholat buat kita sholat mah nggak berat, nggak ngeluarin duit, betul kan? Nggak ngeluarin duit, cuma dia sholat. Gerakan ritual doang.
Buahnya apa ya? Ya buah sholat kita udah tahu kan. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Bahwa sholat tujuannya tegakkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah apa ya? Untuk fasya wal munkar, tanha anil fasya, menzolimi diri dan menzolimi orang lain. Nggak boleh nyakitin diri seperti ngebunuh, mabok, dan juga nggak boleh ngezolimin orang lain. Tapi kalau sekarang kita sholat, masalah tumbang tubing rajin, tapi masih suka nyakitin orang, zolimin orang, nyakitin tetangga, nyakitin orang lain, itu sholatnya belum memenuhi standar. Karena standar sholat, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Surat berapa itu? Itu Quran bukan? Quran itu Quran. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45. Tekini sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Inna sholat, pakai inna lagi. Tauhid penegas semuanya sholat. Inna sholat tanha, mencegah. Maka pakai tanha. Ya, tanha di situ artinya fi'il mudhari terus berlangsung mencegah dari fasya wal munkar, perbuatan fasad zalim diri dan munkar, perbuatan zalim orang lain, nyakitin orang lain. Tuh kayak begitu. Jadi buah dari kita sholat, zakat, buahnya adalah kita berbuat baik kepada sesama. Itu buahnya tuh. Itu buah dari sholat, puasa, zakat, baik sama siapa aja. Kalau kita baik sama yang baik sama kita, ya cuma biasa penyakit manusia. Tapi kita baik sama orang yang gak baik, itulah sunnah Nabi. Nabi kayak begitu tuh. Jadi yang kita contoh sunnah Nabi yang kayak gitu tuh. Gimana Nabi sama orang yang jelekin Nabi, gimana Nabi sama orang yang gak suka Nabi, gimana Nabi orang sama orang yang pengen bunuh Nabi. Sikap Nabi gimana? Dendam gak? Enggak, Nabi dimaafin. Mungkin salah satu sifat orang bertakwa, Allah jelasin salah satunya wal afina adinas, dia punya jiwa pemaaf bukan pendendam. Tuh sifat orang bertakwa. Dia menjajan susah pegang apa menjajan aneh masih. Susah ya tadi ini juga ada juga praktekin benar nggak sini hadis Nabi? Benar nggak sih? Benar. Pas kita lagi kesel makan, lagi diri ada yang duduk di berkurang. Kau duduk dah, kau pesan kopi dah, gitu, kopi. Lah hilang enak. Praktekin coba. Jadi apa yang disabdakan Nabi, yang difirmankan Allah, dipraktekin gitu. Enak nggak sih? Enak, ternyata benar. Itulah sering kita baca Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasulullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan maha benar Nabi dengan sabdanya. Praktekin. Kalau kita nggak praktekin, kita nggak amalin, bagaimana Shadaqallah, bagaimana Shadaqa Rasul? Itu cuma nanti di kata-kata. Inilah hadis yang kedua ya, dari bab peringatan untuk menjauhkan akhlak yang tercela, akhlak yang buruk ya. Dan Nabi kita salah satunya diutus adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak kayak ini. Orang yang tukang marah kan ada di Arba'in Nawawi, dia kan semuanya dia datang, "Oh sini ya Rasulullah, kasih nasihat saya Rasulullah." Kata Rasul apa ya? Lah, takut, jangan marah. Dia bilang lagi, "Oh sini," sampai 3 kali, "Oh sini nasihatin saya ya Rasul, nasihatin." Rasul jawabnya, "Lah takut, jangan." Karena sesuatu akhirnya yang marah nggak baik. Istri kita masak nasi, goreng tempe, goreng tahu sambil marah-marah, gimana? Tukang bangunan kerjanya sambil marah-marah, gimana itu kerjaan? Bang Rahmat lagi benerin jok misalnya kan, sambil marah-marah, gimana Ustaz Rahmat jok? Kalau banyak sesuatu yang dikerjakan marah-marah hasilnya nggak baik. Apalagi tempe bangsa dan negara ini. Kalau sering marah-marah, hancur yang ada. Karena marah itu adalah dari syaitan. Kemudian apa lagi solusinya? Duduk udah, baring udah, wudu udah. Kata Nabi terakhir udah. Doa silahul mu'min.
Doa itu senjatanya orang yang terakhir. Kata Nabi, kok nggak mempan enggak? Kata Nabi, suruh baca Allahumma inni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi, baca doa itu, Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, minasyaitonir rajim, dari bisikan setan yang terkutuk. Jadi terakhir pendeknya doa Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Jadi terakhir itu. Jadi orang yang lagi marah, yang kesel, tadi udah begini nggak bisa juga, terakhir berdoa, dia banyakin baca doa Allahumma inni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Itu terakhir. Jadi Nabi memberikan solusi bagaimana kita bisa menahan, mengendalikan emosi, dan emosi ini bahaya. Marah itu bahaya, sesuatu apa yang marah bahaya. Kita yang kesal, mobil bahaya tuh. Banyak salah satu faktor kecelakaan sumbernya karena orang asalnya lagi marah-marah. Entah dari rumah, entah dari kantor, entah dari proyek, marah kesal di mobil, kecelakaan. Karena marah, motor marah. Akhirnya sesuatu yang marah itu sesuatu yang tidak baik. Yang enak kan kita santai, enak jadi itu. Ya, sholat marah-marah, sholat sambil marah-marah itu juga nggak bagus. Sholat marah-marah, ada nggak orang yang sholat ya, tapi marah-marah gitu? Nah, ada bocah dibangun ke subuh susah. Bocah dibangun subuh dibangun, tapi sambil marah-marah dulu juga berantakan, dibuat dulu begitu. Nanti sholat juga begitu, dia tidur lagi, dia nggak malu, yang penting dia sholat. Ini hadis yang kedua ya. Ada mau tanya kan? Dan satu lagi kata Nabi di hadis dalam Al-Quran juga. Ini hadis di Sunan Abu Dawud. Apa sih fadilah utamanya orang yang marah? Dan Nabi, siapa orang yang menahan marahnya, padahal dia mampu untuk meluapkan marahnya, tapi dia tahan, dia dari apa kata Nabi? Kelak nanti di yaumil akhir Allah panggil dia di hadapan seluruh manusia, dipanggil sama Allah. Lalu setelah Allah panggil, kemudian Allah persilahkan kepada dirinya untuk memilih itu bidadari yang bermata. Jadi dipanggil nanti di yaumil akhir ketemu di hadapan seluruh manusia pada melihatnya celaka seribu. Siapa itu orang? Ternyata orang yang waktu di dunia ini suka nahan marah, suka nahan emosi, mengendalikan marah emosi, nanti dipanggil oleh Allah dan Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari bermata. Bidadari Pak, itu salah satunya nanti. Ya, jadi orang yang bisa nahan emosi marah, nanti dia disuruh pilih bidadari bermata. Jadi itu ketemu. Ya, gitu. Makanya nanti kalau kita lihat dipanggil orang Allah, kemudian dia disuruh memilih bidadari, nah itu berarti orang yang dulunya di dunia suka nahan marah, suka nahan marah emosi. Ya memang beda ya, nahan marah emosi sama tekanan batin beda ya, yang disamain. Kalau dia nahan marah karena Allah, itu bukan tekanan batin, beda. Kalau orang tekanan batin itu bukan nahan marah, dia nahan, beda. Bukan karena Allah dia nahannya. Kalau nahan karena Allah itu betul-betul mendapatkan nilai, tapi dia nahan ngebatin, dia ngebatin. Itu orang yang ngebatin dia, walaupun ini belum, itu bisa larinya ya ke jantung, ke paru, itu bisa tekanan batin, atau ke fisik badannya kurus itu tekanan batin bisa, beda ya. Itu tekanan batin, batinnya tertekan, ya. Jadi tertekan, terjajah, teraniaya, terzolimin, begitu.
Nah kalau sudah batin sudah tertekan, ini beda nih, ya, dengan menahan marah karena ya, tekanan batin. SSTB ini juga tuh SSTB, suami-suami tekanan batin banyak tuh yang itu ya. SSTB tekanan, ingat tuh suami-suami tekanan, karena yang tekanan batin suami banyak kan. Itu kelihatan tuh ini suami-suami yang tekanan batin ya. Yang tekanan batin apa kita lihat ya gitu, jemurin suami, ngejemurin suami ngejemurin, bayangin coba. Emang ngejemurin tugas suami, tugas istri. Dalam Quran itu kewajiban suami berikanlah kasih keluar kerja. Kalau ngejemurin tugas, mungkin kalau kita ada lihat suami ngejemurin, ini bukan darurat nih. Udah itu alamat itu, ada itu. Suami tekanan dan tekanan terus. Nah, dengan jemurin kiamat. Kita tinggal bilang alamat itu saat tanda kiamat ya. Jangan. Ya, bukan kita nggak mau, kecuali kalau dia minta tolong lagi ribet dalam keadaan darurat boleh-boleh aja. Tapi dalam keadaan nggak darurat, suami ngejemurin mah pantas laki-laki ngejemurin gitu kan? Pantas nggak berpikir kan? Nggak, kita lihat secara ini pantas nggak itu? Rahmat. Nah, pantas aja. Kita lihat orang tua kita dulu mana ada yang kayak begitu ya, tapi lagi gendong anak itu pakai kain gitu keluar sambil belanja ya. Kita jadi berantem tuh sama bini kita gara-gara itu. Bini kita protes balik-balik itu, coba kayak suaminya dia tuh, anaknya digendong-gendong, dia belanja, beli nasi, beli bawang. Bini kita protes sama kita kan, kita jadi kesel. Besok kita panggil tuh, sini lu belakang. Lu ada di kampung jangan dibawa Betawi lu. Kenapa? Gara-gara lu berantem ini lu. Lu bawa anak itu belanja nasi, baca anak digendong, gitu. Bini gua jadi protes. Coba tuh kasih dulu lah. Gua jadi berantem tuh. Besok jangan gitu, ada di kampung jangan bawa sini. Itu adat yang gak baik. Kalau ada tuh muhakamatun, lu jadi hukum lagi adat. Gitu. Kalau bantu dalam keadaan darurat mah gak pakai, tapi jangan dijadiin tanggung jawab. Tanggung jawab suami nyari nafkah, banyakin duit istri. Waduh bang, duit banyak, nih kerjaan lebih banyak, kasih pekerjaan orang tuh itu. Kasih kerjaan orang, biar gaji orang apa kayak begitu ya. Ya setelah ya setelah sering disuruh beli pasir. Bang beli pasir dong, capek bawa warung baru. Ada yang mau nanya nggak? Bang Jajang jelas ya, Bang Jajangnya? Hah? Jelas ya, ketemu. Jadi intinya kita tahan marah dan emosi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk bisa menahan marah dan emosi kita. Ya. Demikian kita berdoa yang baik-baik.